Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Faturrahman Nisbullah dengan NIM 11830200049, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 7 kelas B. Di sini saya ingin mereview jurnal dengan judul artikel Penerapan Wakaf Saham dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Indonesia. Dengan nama penulis Aji Prasetyo, tahun terbit 2019. Selamat menyaksikan. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini itu dilatar belakangi oleh Dian Mulyono mengatakan bahwa adanya gaya hidup yang berlebihan dari masyarakat pada gaya investasi masyarakat Indonesia, maka muncul bursa saham syariah sebagai instrumen investasi yang terus berkembang signifikan dan saham syariah yang dapat diwakafkan. Tujuan penelitian didasarkan pada pembahasan yang terkait adalah sebagai berikut: untuk menganalisis wakaf saham dalam meningkatkan investasi saham syariah di Indonesia. Wakaf saham itu terbagi menjadi 4. Yaitu pertama, perkembangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia. 2. Potensi wakaf saham di Indonesia. 3. Wakaf saham dalam meningkatkan saham syariah di Indonesia. Dan keempat, penerapan wakaf saham di Indonesia. Nah, saham syariah mulai dipasarkan di pasar modal sejak diluncurkannya Jakarta Islamic Index, yaitu GII, tahun 2000. Di bulan Juli sebagai bentuk kerjasama Bursa Efek Indonesia, yaitu BEI, dengan PT Dana Reksa Investment Management. Saham syariah ini disediakan untuk para investor yang ingin berinvestasi secara syariah. Peraturan tentang saham syariah telah disempurnakan Bapepam LK pada Juni 2009 dengan menerbitkan kriteria daftar efek syariah, yaitu DES, sebagai panduan investor dalam memilih saham syariah. Hingga pada tahun 2011 terbit Fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas yang menjadi penegas kehalalan investasi saham. Pada tahun yang sama juga terbit Indeks Saham Syariah Indonesia, yaitu ISSI, oleh BEI. ISSI berperan dalam menampilkan pergerakan seluruh saham-saham syariah di DES. Pengawasan pasar modal yang sebelumnya dipegang oleh Bapepam LK dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2012. Saat dipegang OJK, inilah perkembangan saham syariah semakin positif karena terdapat direktorat khusus yang membawahi pasar modal syariah. Perkembangan saham syariah di BEI yang diterbitkan oleh DES bersifat stabil dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah saham syariah dalam grafik berikut. Nah, di sini ada gambar grafiknya. Saya perbesar ya. Nah, ini grafiknya. Lanjut, berdasarkan grafik tersebut menunjukkan kenaikan jumlah saham syariah tiap tahunnya secara signifikan. Hal ini menggambarkan bahwa saham syariah semakin diminati dan memiliki prospek yang dapat diandalkan. Saham syariah bukan hanya bersih dari unsur investasi yang diharamkan, namun dapat lebih luas memberikan keuntungan karena dapat diperdagangkan di bursa efek syariah dan konvensional. Berbeda dengan saham non-syariah yang hanya bisa diperdagangkan di bursa konvensional saja. Pergerakan saham syariah yang pesat memberikan alternatif investasi halal untuk lebih diyakini seluruh masyarakat. Nah, wakaf saham dalam meningkatkan saham syariah di Indonesia, itu kemunculan wakaf saham dipengaruhi oleh struktur sosial dan teknologi masyarakat. Wakaf saham merupakan salah satu bentuk perkembangan wakaf produktif, artinya wakaf yang diperoleh dan dialokasikan dari dan untuk usaha masyarakat. Wakaf saham juga pengembangan dari wakaf uang yang lebih dahulu diimplementasikan. Wakaf saham diluncurkan karena dinilai lebih produktif daripada wakaf uang maupun wakaf barang tidak bergerak. Wakaf saham diaplikasikan dengan dua model, yaitu wakaf dari dividen saham dan wakaf dari saham syariah sendiri. Wakaf dari dividen saham dikelola bersama ABS
SOTS, itu anggota Bursa Syariah Online Trading System, yang memotong dividen saham syariah dan disetorkan kepada lembaga wakaf. Masih lanjut, wakaf saham menjadi instrumen yang dapat memperkuat pasar modal syariah dengan menarik lebih banyak lagi investor dan emiten yang terdaftar dalam daftar efek syariah. Dengan wakaf saham, investor dapat berinvestasi sekaligus berkegiatan sosial untuk mewadahi implementasi wakaf saham Bursa Efek Indonesia, mendorong perusahaan sekuritas untuk meluncurkan wakaf saham. Beberapa perusahaan yang sudah merealisasikannya antara lain MNC Sekuritas, Henan, BNI Sekuritas, dan Putih Rai Sekuritas. Untuk hasil penelitian penerapan wakaf saham, terdapat dua model wakaf saham yang dicanangkan oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu model pertama adalah wakaf yang bersumber dari keuntungan investor saham dan model kedua adalah wakaf yang menjadikan saham syariah sebagai objek wakaf. Dalam model wakaf saham pertama, sumber wakaf berasal dari persentase keuntungan investor saham. Keuntungan tersebut secara langsung dipotong dari margin penjualan saham. Pengelolaan keuntungan tersebut melibatkan institusi anggota bursa yang memiliki syariah online trading system. Kemudian persentase keuntungan yang diselisihkan sebagai wakaf akan diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf sesuai dengan kesepakatan antara wakif, anggota bursa, dan nazir. Hasil penelitian saham syariah, mekanismenya adalah saham syariah yang hendak diwakafkan kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola investasi untuk kemudian dikelola. Pengelolaan saham syariah yang dilakukan oleh lembaga pengelola investasi akan menghasilkan keuntungan. Kemudian keuntungan tersebut akan diserahkan oleh lembaga pengelola investasi kepada lembaga pengelola wakaf. Selanjutnya, lembaga pengelola wakaf mengkonversi keuntungan yang diberikan tersebut kepada aset produktif maupun aset fisik yang diberikan manfaat secara sosial. Hal yang perlu dipahami bahwa saham syariah yang telah diwakafkan tidak dapat diubah oleh lembaga pengelola wakaf Bursa Efek Indonesia. Juga menetapkan ketentuan-ketentuan umum yang terkait wakaf saham antara lain. Pertama, investor yang hendak mewakafkan sahamnya hanya diperbolehkan bagi investor yang memiliki rekening saham syariah dan bertransaksi melalui syariah online trading system. Kedua, anggota bursa yang memfasilitasi wakaf saham hanyalah anggota bursa syariah online trading system. Yang ketiga, objek wakaf hanya saham syariah yang terdaftar dalam daftar efek syariah. Dan yang terakhir, investor dapat memilih untuk menyerahkan saham syariah kepada lembaga pengelola wakaf secara kolektif melalui anggota bursa SOTS atau dilakukan secara mandiri. Selanjutnya itu hasil penelitian dari potensi wakaf. Jika berbicara mengenai potensi di Indonesia, maka selalu ada harapan besar bagi potensi penghimpunan dana sosial kemasyarakatan Islam. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari komposisi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam mencapai 87,18%, bersumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2010. Geliat berwakaf masyarakat Indonesia dalam wakaf benda bergerak pun cukup tinggi. Badan Wakaf Indonesia mencatat aset wakaf uang di Indonesia per Desember 2017 mencapai 400 miliar rupiah. Pada gelaran Indonesia Syariah Economic Festival atau disebut ISIF tahun 2018, baru-baru ini pun berhasil dihimpun wakaf tunai sejumlah 13,5 miliar rupiah. Kemudian potensi wakaf saham pun sangat besar seiring dengan peningkatan jumlah investor saham syariah secara signifikan setiap tahunnya. Indeks saham syariah Indonesia dan syariah online trading system diluncurkan tahun 2011. Sejak saat itu hingga tahun 2018, jumlah investor saham syariah terus mengalami peningkatan. Pada 2012 tercatat sebesar 531 investor. Pada 2013 menjadi 803 investor. Pada 2014 meningkat tajam menjadi 2.705 investor.
pada 2015 menjadi 4.908 investor. Kemudian pada 2016 menjadi 9.508 investor. Lalu pada 2017 mengalami peningkatan pesat menjadi 23.207 investor dan terakhir pada 2018 meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 44.536 investor. Nah, di sini tabelnya dari tahun 2012 sampai 2018 begitu pesat naiknya. Nah, untuk basis dari investor saham syariah terbesar di Indonesia saat ini adalah Jawa Timur dengan 22% dari total investor syariah. Peringkat kedua adalah Jawa Barat dengan 21%. Kemudian DKI Jakarta dengan 20,6%. Lalu Sumatera Barat dengan 19% dan Jambi dengan 17%. Sedangkan untuk persebaran dalam wilayah besar yaitu Jawa dengan total 60% dari seluruh investor saham syariah. Kemudian Sumatera dengan 19%, Kalimantan dengan 7%, Sulawesi sebanyak 4%, sedangkan wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua hanya menyumbangkan 1% dari total investor syariah. Emiten saham syariah pun terus mengalami peningkatan. Data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019 menyebutkan pada periode pertama 2017 total daftar saham syariah adalah 368 dan bertambah menjadi 407 pada periode pertama 2018. Pada akhir periode 2018 ditutup dengan 416 emiten yang terdaftar dalam saham syariah. Nah, untuk metode penelitiannya yang digunakan itu metode kualitatif yang merupakan metode penelitian dengan perolehan hasilnya tidak melalui perhitungan statistik. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai pendekatan untuk memahami fenomena masyarakat pada suatu kondisi tertentu. Fenomena yang terjadi terkait saham syariah yaitu semakin meningkatnya investor yang tertarik pada saham syariah sehingga menimbulkan wacana untuk mengembangkan wakaf saham. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jenis data sekunder yang berupa data-data jumlah saham dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai bahan analisis perkembangan saham syariah di Indonesia serta berupa data informasi para ahli ekonomi terkait saham pada laman-laman berita online dan penelitian terdahulu. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif ini menegaskan bahwa penelitian ini sifatnya menjelaskan lebih luas permasalahan yang diteliti. Nah, untuk kesimpulannya, saham syariah ini disediakan untuk para investor yang ingin berinvestasi secara syariah. Perkembangan saham syariah di BEI yang diterbitkan oleh DES bersifat stabil dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa syariah semakin diminati dan memiliki prospek yang dapat diandalkan. Saham syariah bukan hanya bersih dari unsur investasi yang haram, namun dapat lebih luas memberikan keuntungan karena dapat diperdagangkan di bursa efek syariah dan konvensional. Lalu wakaf saham merupakan salah satu bentuk perkembangan wakaf produktif yang artinya wakaf yang diperoleh dan dialokasikan dari dan untuk usaha masyarakat. Wakaf saham juga pengembangan dari wakaf uang yang lebih dahulu diimplementasikan. Wakaf saham diaplikasikan dengan dua model yaitu wakaf dari dividen saham. Sekian review jurnal dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.